Pernah nggak sih kamu ngerasa diawasin sama seseorang yang standar kerjanya jauh lebih tinggi dari kamu? Padahal orang itu sudah meninggal sekitar 400 tahun yang lalu. Bayangkan begini, kamu adalah seorang petugas keamanan modern di Jepang, lengkap dengan seragam rapi, senter LED paling terang, dan radio panggil di pinggang. Tugasmu simpel, cuma keliling benteng kuno yang sekarang jadi museum. Mastiin nggak ada turis yang ketinggalan atau pintu yang lupa dikunci. Tapi tiba-tiba, di ujung lorong yang gelap, kamu melihat bayangan setinggi 180 cm. Nggak pakai seragam polisi, tapi pakai baju besi berlapis-lapis yang beratnya mungkin sama kayak beras 2 karung. Fenomena ini bukan cuma karangan film horor atau cerita fiksi di forum internet, tapi merupakan rahasia umum di balik kemegahan istana-istana tua di Jepang. Kita sering melihat samurai sebagai pahlawan di film-film keren, tapi jarang ada yang membahas gimana rasanya kalau dedikasi mereka itu terbawa sampai ke liang kubur. Ini adalah kisah tentang para penjaga yang terjebak dalam sumpah mereka sendiri. Sebuah loyalitas yang saking kuatnya, sampai-sampai kematian pun dianggap cuma masalah teknis kecil yang nggak bisa menghentikan mereka dari tugas jaga. Untuk memahami kenapa hantu samurai ini masih berkeliaran, kita harus paham dulu apa itu samurai. Bayangkan, samurai itu bukan cuma sekedar tentara, tapi mereka adalah software yang diprogram hanya untuk satu tujuan, pengabdian. Kalau kamu punya aplikasi di handphone yang terus berjalan di latar belakang meskipun kamu sudah menutupnya, nah itulah Bushido, atau kode etik samurai. Mereka hidup dengan aturan yang sangat ketat. Bagi mereka, gagal menjalankan tugas itu lebih memalukan daripada mati dengan cara yang paling menyakitkan. Ada satu konsep yang namanya giri, yang secara kasar artinya adalah beban kewajiban. Ketika seorang samurai mati saat bertugas, atau bahkan mati karena usia tua, tapi masih membawa beban kewajiban yang belum selesai, ada kepercayaan dalam budaya Jepang bahwa energi mereka tertanam di lokasi tersebut. Ini bukan hantu yang ingin menakut-nakuti karena dendam pribadi, tapi ini adalah sisa energi dari seseorang yang merasa tugasnya belum kelar. Mari kita ambil contoh kasus nyata. Seorang penjaga keamanan modern sedang melakukan patroli rutin. Tiba-tiba, suhu udara turun drastis. Bukan dingin AC, tapi dingin yang rasanya menusuk sampai ke tulang. Seolah-olah oksigen di sekitar situ mendadak hilang. Si penjaga ini melihat sosok pria berdiri di dekat gerbang kayu raksasa. Awalnya dia mengira itu adalah aktor atau cosplayer yang iseng bersembunyi. Tapi ketika dia mendekat dan mengarahkan senternya, dia menyadari satu hal yang salah. Sosok itu nggak menapak tanah. Dan yang lebih gila lagi, terdengar suara gesekan logam yang sangat berat. Sering. Suara baju zirah samurai yang saling bergesekan saat penggunanya bernapas. Si hantu samurai ini nggak menyerang. Dia cuma berdiri di posisi shidachi, posisi siap siaga. Matanya kosong tapi tajam, seolah-olah dia sedang memindai musuh. Kenapa hal ini bisa terjadi secara ilmiah? Kita pakai analogi kaset rekaman. Bayangkan lingkungan di sekitar kita, terutama batu dan kayu tua yang sudah ada selama ratusan tahun, itu adalah pita kaset. Kejadian yang punya emosi sangat kuat, seperti stres saat perang, konsentrasi tingkat tinggi saat berjaga, atau rasa takut akan kematian, itu terekam ke dalam pita lingkungan tersebut. Saat kondisi atmosfer tertentu terpenuhi, misalnya kelembaban udara yang pas, kaset itu terputar kembali. Apa yang dilihat penjaga modern itu sebenarnya adalah rekaman video dari masa lalu yang diputar ulang oleh alam semesta. Namun, ada juga sisi lain yang lebih menyeramkan, yaitu Onryo atau roh pendendam. Dalam sejarah militer Jepang, gak semua samurai mati dengan terhormat. Banyak yang dikhianati atau dipaksa melakukan seppuku atas kesalahan yang gak mereka lakukan. Roh-roh ini aktif mencari keadilan. Di Jepang, banyak perusahaan konstruksi sebelum melakukan renovasi di benteng tua, mereka bakal memanggil pendeta Shinto dulu buat melakukan ritual pembersihan. Mereka bilang, "Permisi kakek samurai, kami mau benerin gentengnya supaya istana ini tetap bagus, jadi tolong jangan galak-galak ya." Zanshin artinya adalah keadaan pikiran yang tetap waspada. Saking kuatnya pikiran waspada ini, banyak yang percaya kalau pikiran itu meninggalkan bekas di dimensi tempat kita tinggal sekarang. Itulah kenapa hantu samurai sering digambarkan sebagai sosok yang sangat disiplin.
Mereka mah tetap kerja, tetap fokus. Penjaga modern yang ketemu mereka itu ibaratnya kayak user baru yang gak sengaja menyentuh komponen yang masih ada listriknya. Banyak dari mereka yang akhirnya punya ritual unik. Sebelum mulai shift, mereka bakal membungkuk hormat ke arah gerbang utama sebagai bentuk absen kepada senior mereka. Sejarah militer Jepang juga mencatat banyak pertempuran pengepungan istana, di mana ribuan samurai memilih mati di dalam benteng daripada menyerah. Di beberapa kuil ada yang namanya langit-langit berdarah atau Chitenjo. Itu adalah lantai kayu dari kastil tempat bunuh diri massal yang dipasang lagi sebagai langit-langit kuil supaya roh mereka didoakan. Tapi ya tetap aja, kalau kamu melihat ke atas dan melihat bekas telapak kaki atau tangan berdarah yang sudah menghitam, sensasi horornya tetap ada. Ini adalah pengingat bahwa maut bukanlah batas akhir bagi sebuah dedikasi. Jadi, kalau suatu saat kamu mengunjungi istana kuno di Jepang saat senja, dan kamu melihat sesosok pria berpakaian zirah lengkap berdiri di kejauhan, jangan langsung lari. Coba bungkukkan badanmu sedikit sebagai tanda hormat. Siapa tahu, dia cuma mau memastikan kalau kamu bukan mata-mata musuh dari klan sebelah. Sejarah itu nggak pernah benar-benar mati. Dia cuma menunggu waktu yang tepat buat menampakkan dirinya kembali di depan mata kita. Dalam bentuk sosok prajurit yang masih memegang teguh sumpahnya sampai akhir zaman. Selamat malam, dan semoga shift kalian malam ini tenang-tenang saja.